Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Angkat tangannya. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan. Lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan katakan di dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Dia. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, bagaimana membangun sebuah pernikahan yang kuat. Membangun pernikahan yang kuat. Oke, kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat 22 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 prinsip dasar pernikahan Kristen. Yang pertama adalah bahwa pernikahan Kristen itu memiliki karakter, yaitu monogami. Monogami itu artinya seorang suami memiliki satu istri, seorang istri memiliki seorang suami. Itu adalah ciri pertama dalam pernikahan Kristen. Kemudian yang kedua adalah heteroseksual, bukan homoseksual. Heteroseksual itu adalah laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Itu heteroseksual. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah pernikahan Kristen itu adalah sekali seumur hidup. Itu adalah prinsip dasar di dalam pernikahan.
Satu, monogami, yang kedua heteroseksual, dan yang ketiga adalah sekali seumur hidup. Itu adalah rancangan Allah dari mulanya, itu seperti itu. Dan semua itu dilakukan demi kebaikan manusia. Semua itu Tuhan berikan supaya manusia itu menjadi manusia seperti yang Allah inginkan. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup manusia, toh apa yang telah menjadi prinsip yang telah diberikan Allah kepada manusia itu pun kadang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Ada aksiden, ada kecelakaan, ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga prinsip yang dari Allah itu akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, diciptakan Adam, diciptakanlah Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam, Tuhan memberikan perintah untuk memberi nama binatang-binatang itu. Binatang-binatang yang satu belum ada namanya, Allah memberikan kuasa otoritas kepada Adam, beri nama binatang-binatang itu. Setelah binatang-binatang itu diberi nama, Tuhan melihat, Allah melihat bahwa manusia seorang diri dan dia tidak punya teman yang sepadan. Maka kemudian Allah membuat manusia Adam itu tidur, dan kemudian Tuhan mengambil rusuk. Dari rusuk yang diambil itu, dia membangun seorang perempuan yang namanya Hawa. Kemudian mereka bersekutu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan Adam dan Hawa ini memiliki dampak yang luar biasa. Kalau manusia Adam saja, Tuhan memberikan kuasa atas alam untuk memberikan nama kepada binatang-binatang, takluk dan tunduk kepada Adam. Ketika ada persekutuan antara Adam dan Hawa, disitulah ada kekuatan yang dahsyat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberikan mandat kuasai bumi, dan dari mereka sebenarnya Allah punya satu misi. Dari persekutuan yang erat antara Adam dan Hawa, hasilkanlah keturunan-keturunan manusia Allah. Makanya pada saat itu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Itu no problem, sebab yang lahir nanti itu adalah manusia Allah yang akan hidup dan memiliki karakter seperti karakter Allah sendiri. Pada saat itu manusia belum jatuh dalam dosa. Beda lain ceritanya ketika setelah manusia itu jatuh dalam dosa, lain ceritanya. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah memerintahkan beranak cuculah yang banyak. Tidak apa, penuhi taman ini dengan orang-orang yang memiliki karakter Allah. Semua akan baik-baik saja ketika orang-orang yang ada di taman itu, Taman Eden itu, memiliki karakter Allah. Saudara, tapi perjalanan berikutnya manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya mereka dibuang dari Taman Eden ke bumi, sehingga mereka mengalami namanya kutuk. Kutuk harus mereka terima. Mereka harus mengalami susah payah untuk mencari rezeki bagi seorang laki-laki.
Seorang perempuan, dia akan kesakitan pada saat mengandung dan melahirkan. Itu adalah akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. Tapi Tuhan tahu betul bahwa sebenarnya persekutuan antara Adam dan Hawa ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, keluarga, pernikahan itu adalah sebuah institusi atau lembaga yang dibentuk oleh Allah untuk manusia dan juga untuk misi Allah. Dan keluarga adalah alat terbaik, lembaga terbaik yang Allah bentuk. Karena dari keluarga ini, dari pernikahan ini, misi Allah pertama adalah manusia akan beranak cucu dan menghasilkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Makanya ini adalah sebuah alat, lembaga yang terbaik yang Allah bentuk buat manusia, supaya manusia menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui apa? Melalui keluarga ini, melalui pernikahan itu, sehingga persekutuan Adam dan Hawa pada awal mula penciptaan membuat mereka berkuasa atas apa yang Allah telah ciptakan. Saudara dikasih Tuhan, Allah membentuk keluarga karena ada satu tujuan yang jelas yang tadi saya sampaikan. Tetapi ada pihak lain yang tidak suka dengan misi Allah itu. Kalau Tuhan ingin memberkati keluarga-keluarga yang telah dibentuk, tapi ada oknum lain yang berusaha untuk menghancurkan misi Allah, dan itu disebut oknumnya adalah iblis atau setan. Dia berusaha untuk merusak akan apa yang Allah rancangkan atas diri manusia. Itu berusaha dirusak. Iblis berusaha merusak. Siapa yang dirusak? Apa yang dirusak? Yang dihancurkan adalah keluarga. Nah, kalau lembaganya, kalau alatnya sudah dirusak, ya hasilnya tentu berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Itu hasilnya adalah manusia yang memiliki karakter Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hasilnya adalah Kain yang membunuh adiknya. Hasilnya adalah orang-orang yang sesama saudara saling membunuh. Itu adalah akibat dari dosa yang telah merasuk di dalam diri manusia. Nah, iblis merusak misi Allah melalui keluarga-keluarga yang telah dibentuk oleh Tuhan. Makanya keluarga-keluarga Kristen, pernikahan Kristen itu adalah alat Tuhan. Itu lembaga yang Tuhan bentuk untuk Tuhan. Aku ingin supaya anak-anakku, umatku, orang-orang percaya, mereka kembali memiliki gambar dan rupa Allah melalui keluarga yang dibentuk. Dan iblis kembali, dia berusaha untuk menghancurkannya. Dan kita tahu bahwa pada saat ini begitu banyak keluarga-keluarga yang rapuh. Keluarga-keluarga yang rapuh. Arti rapuh di sini adalah hanya tersentuh dengan masalah sedikit. Oke, kita selesai di sini. Kita cerai. Hanya masalah-masalah sedikit. Ya, dulu mungkin zaman
orang tua zaman saya sudah tidak, saya pacaran. Zaman orang tua saya dulu tidak ada namanya pacaran. Tidak ada pacaran, itu tidak ada. Bapak dan ibu saya itu nggak saling pacaran, orang ngerti. Kemudian sama orang tua digatok nih. Mas Dai tahu digatok nih gitu Mas Dai? Apa ya? Dijodohkan, ya, dijodohkan untuk menjadi suami istri. Apakah mereka saling mencintai? Belum tentu. Belum tentu. Apakah mereka pacaran? Apalagi pacaran. Satu enggak ada namanya pacaran. Pacaran langsung tangkap. Dijodohkan. Tapi saya melihat sampai sekarang mereka masih rukun-rukun saja dan baik-baik saja. Mengapa demikian? Komitmen untuk mereka menjaga pernikahan itu kuat. Tapi zaman sekarang, Bapak Ibu tahu bagaimana orang, kamu udah pacaran berapa lama? 5 tahun. Kamu pacaran berapa lama? 10 tahun. Menikah 1 tahun langsung bubar. Kok bisa? Pacaran lebih enak daripada waktu menikah. Betapa rapuhnya sebuah pernikahan, padahal pernikahan, keluarga itu lembaga yang Tuhan telah pilih dan tentukan, yang Tuhan telah bentuk untuk Allah melaksanakan misinya dalam keluarga itu. Begitu rapuh. Saudara dikasih Tuhan, apa sih yang iblis inginkan? Ada satu pemimpin gereja setan. Jadi namanya gereja itu bukan hanya gereja Isa Al-Masih, bukan hanya gereja yang baik. Ada namanya gereja setan. Kan Bapak Ibu mesti harus paham betul, kalau buka di Google itu ada ajaran-ajaran, tidak semuanya di situ ada ajaran Mormon, ada saksi Yehova. Bapak Ibu mesti cerdas. Ada gereja-gereja setan, mereka yang berusaha untuk menjerumuskan orang-orang Kristen supaya tersesat. Nah, seorang pendeta namanya pendeta Jeremiah Rehm, ini penginjil hamba Tuhan Indonesia, yang pernah dia melayani di Gelora Bung Karno. Dia penginjil, dan satu saat dia naik pesawat. Di pesawat dia duduk bersebelahan, yang tidak dia tahu tapi dibincang-bincang, rupanya dia ini adalah pemimpin gereja setan. Dari perbincangan itu Jeremiah Rehm dia bertanya, apa sih yang menjadi misi dari gereja setan? Misi dari gereja setan adalah menghancurkan keluarga Kristen. Itu misi setan masuk di dalam gereja setan, dan itu berusaha menghancurkan gereja melalui keluarga Kristen. Nah, bagaimana caranya setan itu bekerja, iblis itu bekerja menghancurkan pernikahan Kristen? Kita baca dulu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Di PowerPoint sudah ada, ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya ingin Bapak Ibu membaca bersama-sama ini, ya. 1, 2, 3. Demikian juga
Bapak Ibu bacanya kurang tegas. Sepertinya ragu-ragu. Ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu bisa baca di Alkitabnya kalau di sini kurang jelas, tapi mari kita baca dengan keras akan bagian ini. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Ibu-ibu yang amin. Ibu-ibu amin. Bapak-bapak amin. Satu tok toh. Ibu-ibu amin. Lebih banyak. Bapak-bapak amin. Ragu-ragu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara iblis menghancurkan pernikahan Kristen yang pertama adalah dengan iblis itu menciderai spiritual atau kerohanian, ya, kerohanian dari pasangan itu, dan juga kuasa doa kita. Nah, maksudnya apa? Saya akan jelaskan seperti ini. Kembali ke ayat tadi. Ini disampaikan kepada para suami. Suami, hiduplah bijaksana. Kata bijaksana itu artinya, hai suami, kiranya engkau pengertian. Katakan pengertian. Nah, sing suara banter kan mesti ibu-ibu. Pengertian. Iya. Suami-suami, hendaklah kamu hiduplah pengertian dengan istrimu. Ibu-ibu amin. Orang amin. Hanya satu doa gitu. Ya. Bapak ibu-ibu, kalau suamimu pengertian seneng enggak? Siapa yang sedih kalau suaminya pengertian? Pak Iwan sedih. Seneng enggak ibu-ibu kalau suamimu pengertian? Kadang ibu-ibu itu luar biasa loh. Karena aja dibangun itu dari tulang rusuk, ya, dari tulang. Tulang itu keras apa empuk? Keras. Nah dinutuk, gitu lorong nggak? Sakit. Manusia Adam diciptakan dari apa? Tanah liat. Keras mana? Nah, maksudnya itu sebenarnya memang saya melihat bahwa perempuan itu makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Saya itu kalau capek langsung tidur, tapi istri saya beda. Sekalipun capek, kalau banyak pekerjaan terus gitu, seperti Honda, tambah panas, kerja terus, walaupun sampai kemudian malam, apa jadi. Tapi saya melihat kekuatannya itu luar biasa. Tapi bagi saya, aduh, kalau udah capek ya sudah. Saya nggak bisa ngongso, nggak bisa bekerja begitu banyak. Saya lakukan itu, saya nggak bisa. Tapi perempuan itu hebat. Udah hamil tua, bisa ngepel. Suaminya bilang gitu, Ma, kamu harus ngepel. Loh, papa, mama kan hamil. Ini menurut Mbok De, kalau orang perempuan hamil besar dan ngepel, itu nanti ketika kamu melahirkan akan lancar. Padune sing lanang keset, wegah bantu. Tapi bagi seorang perempuan pasti akan sangat suka ketika suaminya itu pengertian. Ya, pengertian. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris dari kasih karunia. Kasih karunia itu akan aktif kalau seorang suami memperlakukan istri dengan bijaksana. Karena apa? Karena itu adalah teman pewaris. Saya gambarkan kalau Bapak Ibu ke bank, Bapak Ibu pasti akan geret-geret bojone gitu.
Mah, ayo mah cepet. Ngopo? Tanda tangan. Ya. Kalau istri nggak tanda tangan bisa cair enggak? Hah? Kalau ke bank itu kan istri dibawa tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan bisa cair enggak? Enggak bisa. Enggak bisa cair. Itu sekutu, itu teman pewaris. Bahwa kasih karunia Tuhan itu akan turun di dalam kehidupan keluarga itu ketika seorang suami itu pengertian, hidup bijaksana dengan istrinya. Karena seorang istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Makanya ya, seorang suami tidak boleh meremehkan istri. Seorang suami harus menghormati istri. Saya menghormati istri saya yang bekerja dengan luar biasa. Saya menghargai dia laksana seorang ratu. Dia teman pewaris. Karena kasih karunia Tuhan itu akan turun, akan aktif ketika kita menghormati laki-laki, menghormati akan teman pewaris itu. Kalau kita meremehkan, ayat berikutnya, supaya doamu apa? Jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi doa kita terhalang adalah ketika seorang suami, seorang istri tidak menghargai pasangannya. Doamu akan terhalang karena suamimu, karena istrimu itu adalah teman pewaris. Tidak boleh satu saja yang menghadap Tuhan, tidak. Dua-duanya itu harus menghadap. Baru kasih karunia itu aktif. Makanya iblis itu merusak, ya, merusak keluarga. Suami kasar dengan istri, ditempeleng, diamuk, dicaci maki, kata-kata kasar. Iblis suka itu karena dengan begitu kasih karunia Tuhan tidak bisa aktif. Ya, tidak bisa turun di dalam keluarga itu, maka keluarga itu yang mengalami adalah neraka di tengah-tengah dunia. Tapi kalau kasih karunia turun, keluarga suami menghormati istri, istri menghormati suami, maka kasih karunia itu akan turun di dalam rumah tangga. Makanya iblis itu berusaha untuk menghancurkan, merusak hubungan suami istri dengan hal-hal yang membuat mereka itu berantem, cekcok, dan ujung-ujungnya tadi kadang pada namanya perceraian. Bapak Ibu ingin hidupnya tinggal dalam kasih karunia Tuhan, amin. Oh, kalau kita hidup hingga sekarang ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun mungkin kita itu mengalami sebuah situasi yang kurang baik, oke, no problem, memang situasi dan kondisi. Tapi ketika kasih karunia Tuhan itu turun di dalam keluarga, Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan suami istri tetap rukun. Gara-gara pandemi, perusahaannya bangkrut, penghasilannya berkurang, seorang istri menggugat suaminya dan minta cerai. Wih, miris sebenarnya. Dengan kondisi seperti bagaimana kasih karunia itu akan turun, apalagi anak-anak sudah punya anak, saudara dikasih Tuhan. Makanya itulah kerja iblis. Ya, kerja iblis menghancurkan rumah tangga, menghancurkan keluarga, supaya kasih karunia Tuhan itu tidak aktif, tidak turun di dalam kehidupan rumah tangga.
Dalam ayat berikutnya, dalam Efesus, next. Efesus pasal 5, ayat 22, 25, dan 29. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hubungan suami istri itu menjadi display, gambaran kasih Allah kepada jemaat. Ketika suami mengasihi istri, istri menghormati suami, langsung digambarkan seperti Kristus terhadap jemaat. Itu kan sesuatu yang indah. Dan disitulah kasih karunia diturunkan. Doamu tidak terhalang. Apa yang menghalangi doa kita adalah ketika salah satu, entah itu suami, istri, meremehkan pasanganmu. Doamu itu terhalang. Makanya suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hai suami, hendaklah engkau pengertian dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, yang harus Anda lindungi, yang harus Anda ayomi. Tapi juga hai istri, tunduk kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Jadi iblis menghancurkan pernikahan Kristen dengan cara ia menciderai spiritual kerohanian dan kuasa doa kita. Kita itu punya, ketika gabung itu menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Itu teman pewaris, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, itu harus gabungan. Ketika terjadi gabungan itu dampaknya luar biasa. Tadi doamu tidak terhalang dan kasih karunia Allah itu akan turun. Poin yang kedua, kerja iblis. Iblis menciderai kesaksian kita. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-13. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan apa? Leluasa. Mengapa kita tidak bisa bersaksi dengan leluasa? Karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan iblis itu memang itu pekerjaannya, ya, supaya tidak ada sesuatu yang tidak beres dalam keluargamu, sehingga kau tidak bisa bersaksi dengan leluasa karena Anda terhambat dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu kerja iblis itu begitu kejam. Iblis itu, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bicara, mau ngomong apa? Toh kehidupan kita seperti ini, mau ngomong apa? Nah itu kerja iblis, sehingga kita tidak bisa bersaksi dengan leluasa. Yang ketiga, yang terakhir, ia menciderai hubungan Kristus dan jemaat. Kristus dan jemaat itu hubungannya itu harmonis. Tapi ketika melihat keluarga, pernikahan ambang kehancuran, bahkan masuk dalam perceraian, wes
iblis mencederai. Hai Kristus, hei Yesus yang kau gambarkan melalui keluarga. Lihat keluarga si A. Woi, lihat hancur-hancuran seperti itu. Itu displaynya. Itu bentuk hubunganmu dengan jemaat seperti itu. Saudara, iblis mencederai hubungan Kristus dengan jemaat. Karena Tuhan ingin dalam keluarga itu seperti ini gambar, ya. Suami istri takut akan Tuhan, ada Kristus di dalamnya, dan keturunannya itu juga ada Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi iblis berusaha membuat dalam gambar yang kedua, suami istri cekcok, bentrok, bertengkar habis-habisan. Anak hanya, mengapa seperti ini? Iblis menunjukkan, lihat Yesus, lihat itu, pandanglah itu, ya diberkati, ya. Kondisinya seperti itu, lihat. Saudara, iblis mencederai dengan hal seperti itu. Makanya orang-orang percaya, jagalah pernikahanmu dengan baik. Iblis terus bekerja untuk menghancurkan pernikahan Kristen. Karena melalui pernikahan Kristen yang dimana di situ ada kesatuan hati, kasih karunia akan turun, doamu tidak akan terhalang, dan misi Tuhan itu akan terjadi di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.